Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-ayat sadaqallahul adzim. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Nurul Humaidi MAG selaku Ketua PDM Kabupaten Malang dan dosen Universitas Kabupaten Malang, dan alhamdulillah pada pagi hari ini beliau sebagai pemateri kita. Yang kami hormati tamu mulia kita, Profesor Dr. Agus Suradika MPD, beliau sebagai Rektor Teknologi Muhammadiyah Jakarta. Kami ucapkan selamat datang Bapak Rektor. Dan yang kami hormati Bapak Juari SPD selaku pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Nganjuk, dan yang kami hormati pimpinan Aisyah Muhammadiyah Kabupaten Nganjuk beserta jajarannya, dan tak lupa kepada Bapak Ibu tamu undangan kajian Ahad pagi Fajar Mubarak yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur yang sangat amat kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya nikmat iman dan nikmat Islam. Dan itulah nikmat yang paling mulia, yang paling agung yang Allah berikan kepada hambanya, sebagaimana hal itu dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kedua kalinya salawat serta salam semoga senantiasa kita lantunkan kepada baginda Rasulullah SAW. Untuk apa kita semua bersolawat? Karena ingat Allah Subhanahu wa taala berpesan dalam firman-Nya, yauma yafilu mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni. Pada hari itu manusia akan lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari anak dan istrinya, karena mereka semuanya sibuk mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Sehingga pada waktu itu Bapak Ibu, kita hanya mengharapkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa mengucapkan sholawat, dan semoga kita semuanya yang hadir di sini termasuk bagian dari umat baginda Rasulullah yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, rangkaian acara pada pagi hari ini yaitu pembukaan, kemudian acara inti kajian Fajar Mubarak yang bertemakan merawat energi takwa pasca Ramadan, yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Nurul Humaidi MAG. Nanti Bapak waktunya sampai jam 7, kemudian dilanjutkan oleh sesi tanya jawab 15 menit. Kemudian berikutnya lain-lain, lalu yang terakhir adalah penutup dan doa. Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum Bapak kita, narasumber kita memberikan sedikit materi kepada kita semuanya, izinkan saya mengucapkan pantun kepada beliau. Bapak Ibu, jika menghadiri kajian Ahad pagi, jangan lupa ajak semua kawan. Kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Nurul Humaidi, waktu dan tempat kami persilakan. Dan sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada beliau kami persilakan. Headline-nya di sini tuh sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah pengajian Ahad pagi Fajar Mubarak yang semuanya disayangi Allah, wabil khusus Kiai Juwari, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Nganjuk beserta seluruh jajaran, Ibu Ketua Pimpinan Daerah Aisyah, Ibu Novita. Novita itu biasanya selalu bermain dengan Doraemon. Special guest Prof. Agus Radika yang mudik terlambat ke Nganjuk. Ini mudik cerdas, kalau mudik sekitar hari raya pasti penuh. Kalau sekarang lagi lengang, bisa menikmati semua yang ada di Nganjuk dan perjalanan. Hadirin yang dimuliakan Allah, hari ini kita bersama-sama hadir dengan nikmat Allah yang luar biasa, bisa bersama-sama bertemu lagi setelah Idul Fitri. Belum ada lagi sebelumnya? Sudah. Oh, ini yang kedua ya? Berarti betul-betul istiqomah ngaji setiap Ahad kedua. Juga di tempat ini. Dan tentu nikmat Allah pula lah yang meringankan langkah kaki kita untuk hadir. Topiknya menarik. Kalau nanti isinya tidak menarik, yang penting topiknya sudah menarik. Merawat energi takwa pasca Ramadan. Rasa-rasanya kita semua sudah percaya diri, mudah-mudahan tidak terlalu percaya diri, bahwa bulan Ramadan sudah mengantarkan kita untuk meraih ketakwaan. Karena itulah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang sukses berpuasa, agar kamu semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka kalau selesai puasa, orang tidak meraih ketakwaan, maka dengan mudah bisa dikatakan gagal puasanya. Puasanya hanya sekadar mendatangkan rasa lapar dan dahaga. Dan rupa-rupanya itu juga banyak jumlahnya. Tapi sepertinya pagi ini tidak hadir ke sini.
Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'a wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Gagal meraih ketakwaan. Tapi kalau selesai puasa kok masih rajin ngaji begini, rasa-rasanya sampai kepada ketakwaan yang dijanjikan atas orang-orang yang beriman yang menunaikan ibadah puasa. Hadirin, bagaimana puasa itu bisa mengantarkan kepada takwa? Selama ini kita hanya sering mendengar puasa itu mengantarkan kepada ketakwaan. Piye sekuennya, kalau kata Prof. Agus itu, piye urutane, tidak pernah kita mendapatkan penjelasan. Bagaimana kerja puasa itu bisa mengantarkan kita menjadi bertakwa itu, rasa-rasanya juga masih perlu kita bincangkan. Betul, Mas Moderator? Siapa asmane? Anas bin Malik. Saya Malik bin Anas atau Anas bin Malik? Anas bin Malik. Anas bin Malik, ya. Nah, puasa itu mengantarkan kepada ketakwaan karena sifatnya yang sangat personal. Ibadah puasa itu adalah ibadah yang sangat pribadi. Ibadah yang sangat privat. Tidak ada yang tahu bahwa kita berpuasa kecuali kita sendiri dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain, misalnya sholat, ketika kita berangkat ke masjid dan mendirikan sholat berjamaah, pastilah ada orang yang tahu, setidaknya orang di kanan kiri kita tahu kalau kita hadir di masjid. Jadi tidak usah sembunyi-sembunyi sholat gara-gara takut riya. Riya itu ancamannya keras dalam Al-Quran. Tapi jangan jadi alasan, aku mau neng masjid, aku diriya. Jadi banyak orang-orang Islam itu yang terlalu mukhlis, terlalu khawatir dengan riya sehingga sholatnya tidak berani pergi ke masjid, sehingga masjidnya sepi. Masjidnya bagus, mewah, isinya beda dengan tampilan masjidnya. Itu namanya Masjid Kaleng Biskuit. Saya meniru Pak Sekum, ya. Masjid seperti kaleng masjid. Maaf, kaleng biskuit. Masjid kaleng biskuit, mirip ya. Jadi di luar yang ditampilkan adalah biskuit, dibuka isinya rengginang. Tertipulah kau. Begitu juga banyak masjid-masjid yang dibangun dengan mewah, megah, besar, tapi subuhnya satu shaf tidak penuh. Karena banyak orang-orang yang terlalu ikhlas. Apa-apa kalau terlalu itu enggak baik. Terlalu cantik juga enggak baik, ya. Terlalu cantik itu apa namanya, ya? Kalau kemayu beda, ya. Nah, ibadah sholat, zakat, sedekah sama. Setidaknya kalau kita bersedekah, ada yang tahu bahwa kita bersedekah. Setidaknya orang yang menerima zakat atau sedekah itu tahu bahwa kita
sudah menunaikan sedekah, zakat atau infak. Dan tidak apa-apa. Jadi jangan jadi alasan lagi, aku mau riya, aku mau sedekah. Wa in tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum. Dan jika engkau menampakkan sedekah, maka itu baik-baik saja. Maka itu tidak apa-apa. Dan jika engkau menyembunyikannya lalu engkau berikan kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Sedekah itu ditampakkan atau disembunyikan, tidak ada yang jelek. Yang ditampakkan itu baik-baik saja, yang disembunyikan maka itu lebih baik. Yang jelek, yang tidak bersedekah. Haji lebih dari itu semua. Karena haji itu adalah ibadah yang sangat demonstratif. Di mana orang yang berhaji, orang satu kampung tahu bahwa dia berangkat haji karena diantar oleh orang-orang satu kampung. Yang berangkat satu atau dua, rombongan pengantarnya bermobil-mobil, bahkan bisa pakai bis. Cuma ngantarnya sekarang kalau di Nganjuk ke Lunalun, ke Lunalun, alun-alun di depan masjid Jamek itu ya. Wah, itu lumayan itu kulinernya, kalau malam banyak itu. Kalau Prof. Agus tidak terburu-buru dan saya tidak terburu-buru, nanti malam bisa jalan-jalan di alun-alun, makan di pinggir jalan itu ya. Banyak ya sekarang ya. Nasi pecel. Yang paling menarik, becek Nganjuk yang tidak ada dimanapun. Nah, tetapi yang namanya puasa adalah ibadah yang sangat pribadi. Ketika kita berpuasa, kemudian kita merasakan lapar dan merasakan haus, dan kita sedang sendirian di rumah, dan di rumah ada makanan yang bisa disantap, dan ada minuman yang bisa digunakan untuk sekadar menghilangkan rasa haus, tetapi kita tidak melakukannya, karena kita tahu dan sadar Allah melihat kita. Jadi puasa itu adalah ibadah yang melatih untuk menyadari akan hadirnya Allah dalam hidup ini. Dan itulah takwa. Takwa ini banyak orang yang mendefinisikan, tapi terlalu rumit, terlalu abstrak. Banyak khatib menyampaikan, marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Betul ya? Saya punya definisi takwa yang lebih konkret. Inti takwa itu adalah zikrullah. Inti dari takwa itu adalah ingat kepada Allah. Maka takwa itu adalah kesadaran yang mendalam bahwa Allah Maha hadir dalam hidup kita. Takwa itu adalah kesadaran bahwa kita senantiasa dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun. Allah berfirman, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Mohon maaf saya bacanya dengan langgam yang biasa-biasa. Kalau saya baca dengan lagu yang merdu nanti saya diminta
nginep lagi jadi imam subuh di Masjid Al-Muttaqin ya. Dia Allah bersamamu dimanapun kamu berada, dan Allah maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau ada orang yang merasa bahwa hidupnya senantiasa dalam pengawasan Allah, merasa dia dibersamai Allah, maka ada tanda-tanda benih ketakwaan di dalam dirinya. Dan puasa itu ibadah yang melatih untuk menyadari akan kemahahadiran Allah dalam hidup. Kita tidak makan ketika kita sedang lapar dan sedang sendirian di rumah, bukan karena takut pada orang, tetapi karena kita menyadari Allah melihat kita. Pun, niki bagian pertama. Puasa mengantarkan kepada ketakwaan. Dan takwa itu punya efek yang sangat luas. Takwa itu melahirkan budi pekerti yang luhur, melahirkan akhlak yang mulia, melahirkan al-akhlakul karimah. Karena orang itu kalau merasa Allah menyertainya, Allah membersamainya, maka dia hanya akan sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang sekiranya Allah ridha dan Allah suka. Orang yang bertakwa, yang menyadari akan kemahahadiran Allah dalam hidupnya, maka dia tidak akan sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang sekiranya membuat Allah murka. Persis para panjenengan bapak-bapak, kalau bepergian senantiasa bersama istri, pasti panjenengan itu macak sebagai laki-laki yang terbaik. Ngapunten, jangan didengarkan Bu. Tapi kalau lungo dewe, apalagi sudah hari ketiga, hari keempat, omongannya wis angel dikontrol, meripate wis betul-betul meripat laki-laki. Tolong ibu-ibu yang kalau karena demi kesehatan, kalau harus transplantasi mata, hati-hati jangan sampai salah mengambil mata laki-laki. Nek laki-laki jelalatan sik rodok pantes, nek wong wedok jelalatan itu ora pantes. Nggih rodok pantes, tapi yang penting halal, kata Pak Holik begitu. Jelalatan tapi enggak halal itu yang tidak boleh. Kalau jelalatan jadi halal kan pantas gitu. Tapi senanglah ibu-ibu, selama panjenengan memastikan bahwa suami panjenengan adalah aktivis Muhammadiyah, insya Allah aman. Kata Buya Syafi'i, Allahu yarham, orang Muhammadiyah itu jangankan menikah lagi, poligami. Kerentek untuk poligami saja nggak boleh gitu. Itu Buya Syafi'i itu. Dan kalau ada yang melakukannya pasti sudah dibuli, terutama oleh ibu-ibu Asia. Ojo ngundang ustadz iku rabian iku. Tapi nenek kalau di yang lain, seorang tokoh ulama kok banyak istrinya, makin populer dan makin wibawa dia. Ini yang saya agak menyesal menjadi tokoh Muhammadiyah itu. Tapi ini jangan dicatat ya. Ini sekadar untuk
menghibur para tokoh-tokoh Muhammadiyah ini. Ngapunten Pak, sakjane panjenengan niku jujur nggih. Taksih pengen rabi maneh napa mboten? Tapi kayaknya ada jawaban G gitu. Tapi ada jawaban yang lain, orang wani. Itulah kita. Kalau sampai ada laki-laki ditanya, apakah masih ingin menikah lagi kalau bertemu dengan seorang perempuan yang menarik hati? Kalau dia menjawab tidak, ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia bohong. Yang kedua, dia bukan laki-laki. Karena itulah Ibu, ini yang dijaga supaya panjenengan tetap menjadi Khadijah seperti Khadijahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau enggak ditahan, keinginan laki-laki ini ku kata banyak maunya. Kalau perempuan, nggih setunggal iku mawon. Selagi masih jegrek nggih. Nginiku. Tapi nek pun boten-boten nggih monggo mikir mumpung si enom si payu ya. Monggo. Karena itu ibu-ibu kalau jadi janda itu mendingan janda ketika masih muda, masih banyak lakunya. Kalau sudah tua ya kemungkinan ya akan janda sampai akhir hayat ya. Tapi tenang. Semuanya baik. Ngapunten, ini jangan dicatat juga ya. Hadirin, saya harus mengontrol dengan waktu. Oke, masih separuh ya. Puasa mengantarkan kepada ketakwaan. Dan takwa itu adalah kesadaran yang mendalam bahwa Allah Maha Hadir, dan takwa itu akan melahirkan kebaikan-kebaikan. Kebaikan yang seperti apa? Apakah orang-orang yang meraih ketakwaan yang dicapai dengan usaha-usaha keras menjalankan ibadah selama bulan Ramadan haruslah seperti itu ketika sudah selesai Ramadan? Nggih mboten. Poso bendino niku mung di bulan Ramadan. Jangan terlalu soleh lah. Mantun Ramadan, aku tak poso malih sebulan suntuk. Dzulqa'dah aku iso selama 1 bulan. Muharram, wah gampang nih aku kong poso. Bukan. Puasa itu dibolehkan setiap hari nggih, hanya di bulan Ramadan dan sifatnya wajib. Jangan sok soleh dengan mentransfer seluruh amalan-amalan di bulan Ramadan ke luar Ramadan. Begitu juga salat tarawih. Salat tarawih itu salat malam khas bulan Ramadan. Dan itu dibudayakan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Nabi hanya beberapa kali saja berjamaah. Jadi kalau ada orang yang moh jamaah tarawih, itu kira-kira ngakunya ngikuti Nabi. Hanya sekali saja, habis itu tidak lagi pergi ke masjid, tapi perginya ke mall. Nah, di luar bulan Ramadan tidak perlu kita budayakan seperti sholat tarawih yang kita ramaikan, kita makmurkan selama bulan Ramadan. Jadi usaha keras itu untuk mendekat kepada Allah, untuk membangun kesadaran Allah Maha Hadir, itu bulan Ramadan.
nek coro teknologi saat ini Pak Rektor Universitas Teknologi ini, walaupun orangnya bukan orang teknologi, bulan Ramadan itu semacam momentum waktu untuk kita ngecas energi HP. Jadi jangan setiap hari, setiap saat kita HP selalu dicas. Ngecasnya ya diluk mawon. Habis itu HP itu digunakan. Nah, maka efek dari apa yang kita raih selama bulan Ramadan itulah yang kita gunakan, yang kita tampilkan setelah selesainya Ramadan. Nek cara topik niki pasca Ramadan, mantune Ramadan. Pasca niku nopo nih cari ibu-ibu nih? Waktu sak mantune Ramadan. Merawat energi yang kita hasilkan dengan mencas selama bulan Ramadan. Energinya adalah energi takwa. Maka bukanlah orang yang buruk kalau mantun Ramadan boten rajin poso. Sahabat-sahabat pun ada yang memang khasnya rajin poso. Ada yang nekon poso angel. Niku sahabat Nabi loh. Nopo male mek sahabatnya Pak Juari. Wonten sahabat niku sing senengane salat malam. Wonten male salat maleme bengi. Wonten male sing salat maleme mantun Isya. Abu Bakar niku nek dikongkon salat bengi tengah malam wedi. Abu Bakar As-Siddiq yang dijamin masuk surga. Jadi jangan ngaku-ngaku sing tangi bengi itu mesti lebih apik ketimbang sing ora tangi. Saya enggak ngembosi lah sing rajin salat malam itu. Nah, banyak pilihan. Agama niki memudahkan, banyak pilihan, jangan dipersulit sendiri. Sejatine Gusti Allah mensyariatkan semua ibadah-ibadah itu bukan semata-mata untuk ibadah tersebut. Jadi Gusti Allah niku boten pingin sakjane jenengan niku terlalu rajin poso. Engko poso terus malah kurus krempeng. Kurang gizi, stunting di usia tua. Saniki sing dibahas stunting kae. Nah, urusan makan siang gratis dihubungkan dengan mengatasi stunting. Politik stunting. Nah, hadirin, tetapi sejatinya seluruh ibadah-ibadah yang sifatnya hablum minallah, intinya harus punya efek kepada keharmonisan dengan sesama manusia. Jadi ibadah-ibadah Ramadan itu jumlahnya sedikit, waktunya juga sedikit, dan tertentu nggak boleh ditambah-tambah, tetapi hasilnya harus menjadi hal-hal yang kreatif dalam banyak hal dan seluruh aspek kehidupan kita. Nek coro gampangnya, ibadah-ibadah niku wonten sing diterima, wonten sing boten diterima. Ngapunten, basa Jawa ini campur-campur. Karena meskipun saya ini asli Solo, jadi kalau ada orang bilang saya orang Madura itu fitnah. Yang benar saya asli Solo.
Kalau mudik lewat Suramadu. Ngapunten karena saya sering bilang begitu, maka saya diberi Allah kenikmatan yang luar biasa mendapatkan menantu putri Solo. Nek cara Jawa ini geding nyanding. Bolak-balik ngelokne asli Solo malah dapat besan orang Solo. Alhamdulillah, pasti besan kolongi seneng. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, ibadah-ibadah mahdoh yang penting itu, yang kalau tidak melakukannya itu merupakan pelanggaran yang besar, menolak perintah Allah. Dan yang menolak perintah Allah pertama kali di antara makhluk-makhluk Allah adalah iblis, dan resikonya terlalu besar. Pokoknya jangan sampai kita menolak perintah Allah. Jangan menolak ketentuan Allah. Ibu-ibu mulai sadar saat niki. Jenengan boten hafal toh surat ayat Al-Quran, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Boten hafal toh? Hafal nggih? Jenengan sering moten apa boten? Lebih sering jenengan apa bapak? Bapak kadang-kadang bapak nek maca surat ayat niku dikeras-keras nih. Jenengan ngerti toh isi ayat niku? Napa isine? Nggih ngaten niku. Laki-laki niku menikah 2, 3 atau 4. Baru kalau tidak bisa adil 1. Artinya kan lebih apik loro, 3, 4 toh? Jenengan setuju napa mboten? Enggak setuju. Berarti panjenengan boten setuju dengan ketentuan Allah. Ini harus dibetulkan nih akidahnya Aisyah ini. Dan rupa-rupanya ketua PDM itu belum pernah menyampaikan pengajian bahwa istri Kiai Dahlan itu jumlahnya 4. Ibu-ibu semerap. Saya kira lebih banyak yang tidak tahu daripada yang tahu. Dan ini belum pernah diceritakan oleh Mubalighah Aisyah kepada jamaahnya. Bahkan disembunyikan. Saya yang mempelajari sejarah, terutama sejarah Muhammadiyah, tahu persis sak jeneng-jenenge Nyai Walidah sing dihafal. Kulo tanglet kali Bu. Istri kedua Kiai Dahlan sinten? Yang ketiga sinten? Yang keempat? Kasihan 3 istri Kiai Dahlan yang lain yang tidak dihafal oleh ibu-ibu Aisyah. Kalau uru nggih. Yang kedua Nyai Walidah. Maaf, yang pertama Nyai Walidah. Yang kedua dari keraton namanya Nyai. Halo. Ayo dibuka. Kalau ngurui biar lihat sendiri. Yang dari keraton namanya yang ketiga yang dari Krapya. Yang keempat yang dari Jawa Barat, dari Garut. Yang kedua yang dari keraton sinten? Ternyata gelem goleki. Pun boten usah kuatir. Bapak-bapak niki adalah peneladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selagi Khadijah masih ada, Rasulullah tidak punya istri yang lain.
Baru setelah Khadijah wafat, istri Rasulullah itu banyak. Jadi selama Khadijah masih wonten, nggih insyaallah bapak-bapak niki boten rabi malih. Nek rabi malih ketika Khadijahnya masih ada, niku melanggar contoh dari Rasulullah. Seneng ibu-ibu itu. Pun cukup. Hadirin yang dimuliakan Allah, pun ketemu napa dereng? Sinten? Nyai nggih yang dikenal dengan Nyai Abdullah. Yang kedua yang di Kerapia Nyai Rum iseng golek dhewe tibake. Yang keempat yang dari Jawa Barat di Garut namanya Siti Aisyah. Saya menduga, Prof, Aisyah itu bukan diambil dari nama istri Nabi yang bernama Aisyah, tetapi dari istri Kiai Dahlan yang dari Garut namanya Aisyah. Menduga ya. Tapi boleh jadi salah ya. Mengapa tidak Khadijah? Mengapa Aisyah? Itu kan jadi pertanyaan. Yang jelas awalnya adalah pengajian Sopo Tresno. Muhammadiyahnya adalah Muhammadiyah, lalu perempuannya Aisyah. Padahal kalau yang pantas adalah Khadijah, karena Khadijah yang menurunkan putra-putra Rasulullah. Istri yang lain Rasulullah itu tidak ada yang menurunkan keturunan kecuali Khadijah dan Maria Al-Qibtiyah yang dari Mesir itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, sampai endiki bang. Ibadah-ibadah itu tidak sekadar untuk ibadah itu sendiri. Bukan hanya kedekatan dengan Allah yang menjadi tujuan dari ibadah-ibadah itu. Tetapi semua ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah, yang awalnya mendekat kepada Allah, yang berusaha menghadirkan Allah dalam hidup ini, akhirnya harus berefek untuk membangun kedekatan dengan sesama manusia. Maka tidak baik dan tidak benar kalau orang itu rajin sholat, rajin menyapa Allah, tapi tidak rajin menyapa sesamanya. Tentu bukan contoh yang baik kalau orang itu rajin berpuasa dengan menahan lapar, kebutuhan-kebutuhan hidupnya, tetapi tidak bisa menahan dari dorongan keserakahan sehingga mengambil hak orang lain. Yang halal milik sendiri saja tidak boleh karena puasa, lah kok yang haram milik orang lain dipek, digomole, dientit. Entit niku sithik nggih. Diemplok. Rada akeh, ini akeh banget. Diutak. Pokoknya Jawa niku kaya sekali dengan bahasa. Walaupun kadang-kadang kita sendiri kurang percaya dengan istilah dalam bahasa Jawa sehingga kita pakai istilah yang lain. Nanti saya beri contoh. Ibadah salat menghadap kepada Allah dengan memulai Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maka ibadah salat yang baik yang diterima oleh Allah, salah satu tandanya di antara 5 tanda yang dimuat dalam hadis qudsi, innama ataqabbalus salata mimman tawadhu'a biha li uzmati walam yastatil biha ala khalqi, dan seterusnya. Aku hanya akan menerima salat dari orang yang merendahkan diri dengan salatnya karena kebesaranku, masih
vertikal, tetapi mulai berefek sosial, dan yang tidak menyombongkan diri kepada makhlukku. Sangat horizontal, sangat sosial. Tanda-tandanya sholat yang diterima ternyata dia tidak bertingkah laku sombong dan takabur kepada sesama manusia. Nih rajin sholat, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tetapi dia masih bertingkah laku sombong dan takabur kepada sesama manusia, masih suka bilang sopo aku, itu tanda yang otentik sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih yo sholat rajin sampai bathike ireng. Ngapunten sing bathuk ireng. Bathuk ireng niku ndak ada hubungannya dengan kualitas sholat. Niku hubungannya dengan kualitas karpet. Nek kualitas sholat boten-boten hubungane. Ini untuk menghibur yang bathuk boten ireng. Wah, karpetnya bagus ya angel dadi ireng. Nek karpetnya kasar cepet jadi ireng. Masjid Muhammadiyah rata-rata karpetnya halus. Maka jamaah Muhammadiyah tidak sampai bathuk ireng. Dan itu bagus. Kalau bathuk ireng nanti kasihan istrinya, ndelok kok gosong Pak. Orang yang punya kuasa tidak akan sombong dengan kekuasaannya karena ia tahu bahwa kekuasaan itu adalah amanat Allah yang harus dipertanggungjawabkan. Kalau dia orang kaya, maka kekayaannya tidak menyebabkan ia memperbudak orang lain karena ia tahu dan sadar bahwa kekayaannya itu hanyalah titipan Allah semata yang bisa diambil lagi kapan saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia orang berilmu, maka dia tidak akan tinggi diri sebab ia tahu bahwa ilmunya itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan luas dan dalamnya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sholatnya diterima tidak akan bertingkah laku sombong dan takabur kepada sesama manusia. Rasul bersabda, la yadkhulul jannata. Lanjutkan. Man kana fi qalbihi khardalun min kibr. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada perasaan sombong dan takabur, walaupun hanya sebesar debu. Nopo malih sak krikil, nopo malih sak watu, nopo malih sak gunung wilis. Nganjuk gunung wilis iki. Roro wilis. Ini sangat sosial. Maka ibadah itu efeknya setelah Ramadan, ya kebaikan-kebaikan sosial dengan sesama manusia. Jangan hanya rajin menyapa Allah tapi tidak rajin menyapa sesama manusia. Ini penting. Yang kedua, sebelum puasa ya. Puasa ini yang paling penting nanti. Niki saat niki musim orang haji. Kloter pertama sudah berangkat kemarin dari Banjonegoro. Nganjuk kloter pinten? 88, berarti ke Mekah dulu nanti itu. Sinten calon jamaah haji saking mriki? Pak Yai Kholek. Mudah-mudahan dimudahkan Allah, dilancarkan dan haji yang mabrur, amin. Yang berangkat semua, yang belum berangkat mudah-mudahan dimudahkan Allah untuk segera berangkat, amin. Haji. Saya kemarin juga melepas jemaah haji yang akan berangkat dari Kabupaten Malang, kloter 22, insya Allah berangkat tanggal 16. Saya melepas jemaah
haji dari KBH milik Kabupaten Malang, Ulil Absar, yang hari ini U24, yang U23 kan sudah lewat, sudah dikalahkan oleh Uzbekistan ya. Jadi U23 itu jamaah haji Ulil Absar tahun 2023 disebut U23. Yang akan berangkat ini U24. Ulil Absar namanya. Ibadah haji itu ada haji yang diterima, ada haji yang tidak diterima. Haji yang diterima disebut haji mabrur, haji yang tidak diterima haji mardud, yang ditolak. Dan Nabi menegaskan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan baginya kecuali surga. Pasti sahabat penasaran, sakjane nopo sing disebut haji mabrur niku ya Rasulullah. Jenengan penasaran napa mboten? Haji jenengan mabrur napa mboten? Kok GR? Semoga unik ya, dalam agama ini Gusti Allah belum pernah membuka kunci jawaban kepada hambanya apakah ibadahnya itu diterima atau tidak. Jenengan kemarin ketika Ramadan ngejar-ngejar Lailatul Qadar, ketemu napa mboten? Ketemu napa mboten? Nggih mboten ketemu. Lailatul Qadar niku ngantari teng kantor kelurahan kok. Wonten jenenge wong wedok jenenge Lailatul Qadar ngantori kelurahan. Digolek ning masjid. Gusti Allah belum pernah memberitahu kepada siapapun apakah dia sudah pernah meraih Lailatul Qadar napa mboten. Dan belum pernah memberitahu pada siapapun apakah puasanya bisa mengantarkan kepada ampunan Allah. Wes lo dosani wis entek. Belum pernah ada yang diberitahu tentang hajinya mabrur atau tidak. Tetapi kita bisa mempelajari tentang tanda-tanda orang yang hajinya mabrur persis seperti tanda-tanda orang yang sholatnya diterima oleh Allah. 5 tandanya, tadi saya sampaikan 1, kalau saya sampaikan 5 semua maka nanti pengajiannya sampai jam 10. Daripada ngaji sampai jam 10, mendingan kalau ambil 1, yang lebih lain nanti kalau ngaji berikutnya. Jadi jangan hanya diundang sekarang aja, nanti berikutnya diundang malih. Nek kalau sampaikan semua, wis entek wis ilmune. Maka Nabi ditanya sahabat. Ada 2 hadis yang populer. Yang pertama, qalu, sahabat bertanya, mal hajjul mabrur? Faqala an-nabi it'amut ta'am wa ifsa'us salam. Maka Nabi menjawab ketika ditanya apa haji mabrur itu, jawabannya 2, memberikan makanan dan menebarkan salam, menebarkan kedamaian. Ada yang mengatakan hadis ini tidak kuat. Tetapi ada hadis yang lain yang dinilai kuat. Su'ilan nabiyyu ma birrul hajj. Faqala, Nabi ditanya tentang kemabruran haji itu. Apa haji mabrur itu? Maka Nabi menjawab, it'amut ta'ami wa thayyibul kalam, memberikan makanan dan berkata-kata yang baik. Maka dengan hadis ini kita bisa simpulkan orang yang hajinya mabrur adalah orang yang senang memberikan makanan kepada orang lain. Niki make wonten sarapan pagi napa mboten?
Maka pengajian berikutnya silakan ibu-ibu setiap orang bawa 10 bungkus atau bawa 5 bungkus, nanti ditukar-tukar mawon, kan sudah memberi. Si A memberi ke B, si B memberi ke C, si C nanti memberi ke D dan seterusnya sampai A dapat lagi. Lumayan muter-muter. Masing-masing nanti kalau semua bawa 5, mulai sama, bawa 5 lagi gitu. Tapi sudah beda. Itu namanya siasat berbagi. Nah, yang kedua, berkata-kata yang baik. Nek ngomong ora nyelekit, nek ngomong ora pedes, tapi omongannya santun, omongannya halus, itulah tanda orang yang hajinya mabrur. Kalau orang haji, meskipun hajinya sudah berkali-kali, tetapi medit, dijali sumbangan angel, dan omongannya pedes, ya menyakiti hati orang lain dengan omongannya saja, itu bisa menjadi tanda bahwa hajinya tidak mabrur. Kapan itu? Ketika dia pulang ke tanah airnya, ketika dia hidup sehari-hari dengan masyarakatnya, bukan selama dia di Mekah. Karena nanti Pak Holik dan para calon jamaah haji yang lain nggak usah golek-golek cerita yang aneh-aneh di Mekah untuk diceritakan di sini. Karena ada orang yang bikin cerita macam-macam. Contoh, aku neng Mekah itu mengalami keajaiban. Aku dimasukkan ke sebuah ruangan, enggak terlalu besar. Lalu wong-wong baju putih, itu mungkin malaikat itu. Ngelilingi aku. Mari nyampe wis bubar. Karo berdoa. Dia berdoa, selama menemani saya itu dia berdoa. Ternyata apa? Orang itu sedang berada di lift. Lalu banyak orang Arab yang masuk. Diarahin doa karena orang Arab ngomongnya Arab. Dikira doa. Dianggap mendoakan aku. Pancen itu mesti orang dari kurang? Oh, 7 lebih. Oke. Sedikit lagi ya, sampai 5 ya. Haji. Efeknya energi yang dicas selama di Mekah untuk digunakan hidup setelah pulang, energi yang dicas dari Ramadan digunakan setelah Ramadan. Bukan selama Ramadan, Ramadan pun ngaten niku pun. Yang terakhir nih, puasa ya, intinya puasa, Ramadan kan puasa, pasca Ramadan. Puasa kita menahan diri dari dorongan hawa nafsu. Itu yang kita gunakan nanti setelah Ramadan, kita selalu harus bisa menahan diri dalam kehidupan ini di tengah-tengah kita bermasyarakat. Hadirin, mengapa kita disyariatkan berpuasa? Karena inti puasa itu adalah latihan menahan diri. Puasa niku istilah dari bahasa Sanskerta. Artinya menahan. Niki sanes asli bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya menahan, ibadah menahan, ibadah puasa. Lalu puasa itu oleh orang Jawa diserap jadi poso. Poso niku artinya nopo? Nopo-nopo kerso. Ora ono arti ini hanya sekedar menyalin begitu saja sesuai dengan kaedah penyalinan bahasa Jawa. Siapa jadi sopo, puasa poso, meduro tambah pasah, bodoh meduro karo Jawa 11-12. Enggak kreatif.
Padahal ada istilah yang sangat orisinil, asli, otentik dalam bahasa Jawa yang sepadan dengan puasa atau siam dalam bahasa Arabnya. Nopo? Ngempet. As-saumu huwal imsak, puasa itu menahan, poso niku, as-saum niku ngempet. Jadi yang paling orisinil bahasa Jawa asli ngempet. Setuju Pak Yai Juari kalau ibadah puasa ini diubah menjadi ibadah ngempet supaya mudah dipahami. Kalau setuju maka tahun depan di Masjid Al-Muttaqin dan masjid-masjid Senganjuk di satu pihak ada selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan, di sebelahnya cara Jawa supaya mudah dimengerti sugeng ngempet Ramadan. Itulah intinya. Mengapa Allah mensyariatkan ibadah yang sangat penting yang intisarinya adalah menahan? Karena kelemahan terbesar manusia terletak pada ketidakmampuannya dalam hal menahan diri. Dan ini dilambangkan dalam kisah kakek moyang kita Nabi Adam ketika di surga. Allah berfirman, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Maaf bacaan saya percepat. Allah berfirman, wahai Adam, diambillah olehmu dan istrimu surga ini dan makanlah makanan-makanan yang banyak lagi baik yang manapun kamu suka. Tetapi janganlah kamu berdua mendekati pohon ini karena menyebabkan kamu berdua termasuk orang yang zalim. Semuanya boleh kecuali satu yang tidak boleh. Tapi Adam kemudian digoda oleh iblis. Dia lalu mendekati pohon terlarang itu. Akibatnya Adam diusir oleh Allah dari surga. Qalah bita minha jami'a. Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga ini bersama-sama. Mengapa Nabi Adam masih melanggar larangan Allah terhadap satu batang pohon padahal yang lain boleh? Karena Adam serakah. Ia tidak puas dengan apa yang ada. Kita semua anak cucu Adam. Maka kita semua punya potensi yang sama dengan kakek moyang kita itu. Jatuh secara tidak terhormat dalam hidup ini kalau kita tidak bisa menahan diri. Siapapun yang tidak bisa menahan diri dalam hidup ini pasti jatuh, itu rumusnya. Tidak pandang dia orang kaya atau miskin, orang terhormat atau orang biasa, orang yang punya jabatan tinggi atau rakyat biasa, kalau tidak bisa menahan diri pasti jatuh. Termasuk yang korupsi 271 triliun itu. Emangnya miskin dia? Enggak. Karena itu puasa adalah latihan untuk bisa menahan diri. Ngapunten Pak Haji Juari, Pak Yai Juari, saya ingin mengakhiri pengantar ini dengan sebuah pengakuan jujur. Ngapunten, mangke pun kecewa nggih, sudah terlanjur ngundang saya, jangan Pak Holik nanti dimarah-marahi karena salah undang orang. Ngapunten Prof, saya ini dulu sebelum begini-begini ini, saya ini sering keluar masuk penjara. Diundang ceramah, bukan dihukum. Kaget nih, meh protes ke Pak Holik gitu. Sekarang saya sudah sangat jarang diundang ceramah di penjara. Mula-mula saya berpikir jangan-jangan ceramah saya ini jelek sehingga orang penjara sudah tidak lagi mau mengundang. Tapi saya pikir dan akhirnya ketemu jawabannya. Sekarang ini kalau penjara itu mau mengadakan pengajian sudah tidak perlu mengundang ustadz dari luar, karena kamar-kamar penjara sekarang sudah penuh dengan para ustadz dan para kiai. Tinggal giliran saja ngaji bareng. Apa sebab? Ada kiai yang pernah jadi bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, selesai bahkan belum selesai masuk penjara.
Ada ustadz, tokoh agama, jadi anggota DPR, belum selesai, ada yang sudah selesai, sama masuk penjara. Dan jumlahnya banyak. Apakah mereka kurang gajinya sehingga dia korupsi? Kira-kira gaji bupati itu dibandingkan gaji ketua PDM lebih banyak mana? Ketua PDM tidak korupsi karena nggak ada kesempatan. Guru-guru kita gajinya ya segitu, nggak korupsi karena nggak ada kesempatan. Jangan ngaku-ngaku lebih baik karena kita tidak ada kesempatan. Kalau ada kesempatan bisa jadi lebih rakus. Dulu mereka itu ketika protes, ketika reformasi, yang protes anti korupsi ya mereka itu. Karena nggak ada kesempatan. Setelah ada kesempatan, podo tiba-tiba podo. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, maka efek ketakwaan, latihan menghadirkan Allah melalui puasa, kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari pasca puasa. Yang pertama, sadarilah Allah senantiasa menyertai kita dimanapun kita berada, sehingga kita tidak ngentit, tidak melakukan hal-hal yang sekiranya membuat Allah murka, tidak serakah. Kita harus bisa menahan diri dari dorongan keserakahan, yang dorongan keserakahan itu menjadi materi sebuah chip yang sejak kita lahir disematkan oleh Allah kepada kita. Terima kasih, mohon maaf, saya akhiri kajian pengantar karena ada tanya jawab sejenak, kalau masih cukup, dengan pantun Pulau Irian, burungnya cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Nurul Humaidi MAG terhadap ilmu yang telah diberikan kepada kita semuanya. Dan ada beberapa poin yang bisa saya catat di dalam penyampaian pada pagi hari ini, yaitu tentang puasa adalah ibadah personal atau privat. Kemudian orientasi puasa adalah mengantarkan kepada pribadi yang bertakwa, dan inti dari takwa itu adalah dzikrullah. Lalu kemudian takwa akan melahirkan kebaikan-kebaikan, termasuk kita menjadi pribadi yang tidak rakus akan segala hal. Dan ibadah mahdoh hablum minallah hasilnya harus berefek kepada hablum minannas. Kemudian selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami buka 2 cermin, 1 pertanyaan untuk Ibu-ibu Aisyah, kemudian 1 pertanyaan lagi untuk Bapak. Waktu dan tempat kami mohon untuk singkat dan padat pertanyaannya. Monggo. Silakan. Mboten wonten? Berarti insyaallah sudah mafhum semuanya nggih. Ibu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan mungkin di luar tema ini, Pak ya. Cuman saya pernah suatu apa namanya? Biasanya di Muhammadiyah itu misalkan ceramah maupun apa, tidak apa, kalau kan ceramah itu tidak buku Majelis Tarjih yang baru itu kok ada kata-kata
permulaan itu Sayyidina itu sebetulnya bagaimana ya apa memang boleh, tidak apa-apa, apa bagaimana? Karena juga saya pernah membaca dalam Al-Quran itu Nabi itu tidak mau disanjung, gitu. Minta penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemberian waktu yang dicanakan saya sekarang. Pada modernisasi ini, profesi apa yang paling bisa menghantarkan ke surga? Karena apa? Saya melihat sekarang ini petani juga pakai pupuk kimia yang mengakibatkan kerusakan bumi dan kesehatan. Itu juga berpotensi membuat dosa. Terus sekarang dokter sekarang juga berpotensi dia sebagai alat dari pabrik untuk menjual obatnya dan lain sebagainya. Sekarang profesi apa yang paling bisa menghantarkan ke surga? Pak Kiai, ya insya Allah apa yang katakan Ustadz tadi, banyak kiai yang sudah pindah kamar ke kamar podio. Selain itu juga Pak Yai, saya juga ingin sekedar promosi ini. Karena untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak Yai tadi bahwa orang itu harus kreatif, maka laizisme juga kreatif. Kurban sekarang tidak hanya konvensional tapi kurban dengan rendangmu atau kurban dan kemasan. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, apabila ingin kurban dengan rendangmu, ya ini ada paket 5 paket 3 juta, ini akan menjadi 60 kaleng, pengkurbannya yaitu 18 kaleng. Akan tapi kreativitas daripada laizmu Nganjuk bisa mentasawufkan 12, artinya dapat 30% dan selanjutnya. Untuk itu kesempatan yang berbahagia ini untuk saya promosi, mohon maaf mungkin, tapi karena untuk mengenalkan program ini yang belum masyarakat, maka kami mohon kiranya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung. Karena laizmu Nganjuk di ranking Jawa Timur untuk kurban itu ranking 27 untuk rendangmu. Dan ini kemanfaatnya luar biasa untuk kebencanaan alam, untuk Palestina dan lain sebagainya. Maka kurban untuk ketahanan pangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas 2 pertanyaannya. Mohon izin yang pertama tentang hukum mengucapkan Sayyidina Bapak. Dan yang kedua adalah profesi apa yang sangat ideal di tengah-tengah kerusakan bangsa ini. Mohon pencerahannya. Baik, luar biasa pertanyaannya. Sama-sama mudah pertanyaannya tapi sama-sama sulit jawabannya. Mudah-mudahan nanti saya jawab tidak puas sehingga nanti saya diundang lagi. Yang pertama tentang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad dengan Allahumma sholli ala Muhammad. Kedua-duanya baik. Kedua-duanya sebagai bentuk sholawat kepada Nabi. Hanya yang harus ditekankan adalah di mana letaknya itu. Kalau sholawat di dalam sholat, apakah sholat wajib atau sholat sunnah, maka harus sesuai dengan tuntunan tentang sholat, termasuk bacaannya, gerakannya. Maka Muhammadiyah menentukan tidak ada kata Sayyidina di dalam sholat, di dalam sholawat ketika sholat.
Yang lain silakan, yang lain maksudnya lain Muhammadiyah ya, dia punya dasar sendiri. Tapi kalau di luar sholat semuanya boleh. Di luar ibadah-ibadah mahdah semuanya boleh. Jangankan kita mengatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dengan mengatakan salawat dan salam atas junjungan kita. Junjungan kita itu ya Sayyidina. Terjemahannya itu junjungan kita, penghulu kita, apa lagi biasanya? Nabi Muhammad SAW. Junjungan kita itu ya dalam bahasa Arab ya Sayyidina. Tetapi dalam bahasa Indonesia kan menjadi junjungan kita, penghulu kita, itu sama. Itu di luar sholat. Tetapi kalau di dalam sholat misalnya salawat dan salam atas Muhammad dan keluarga Muhammad, nggih boten angsal walaupun nggak ada Sayyidina, tapi bahasa Indonesia. Dulu karena pernah ada di Malang itu mantan petinju yang jadi ustadz mengatakan dia ingin mengubah bacaan sholat dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia supaya mudah dimengerti. Karena orang yang sholat bolak-balik nggak ngerti isinya sehingga nggak memahami, sehingga nggak menghayati, nggak mengamalkan di luar sholat karena nggak paham, lalu diubah itu. Itu di Malang dan jadi masalah pencemaran agama. Tapi itu tidak akan pernah terjadi di Madura. Karena kalau sampai terjemahan bahasa Indonesia menjadi bacaan sholat di Madura, nggak dadi sholatnya. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, tak iya. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian sarwa alam, tak iya itu. Jadi imame moco terjemahan Al-Fatihah, makmume ngguyu kabeh itu, enggak jadi salate itu. Jadi dalam ibadah-ibadah mahdah itu syarat rukunnya sudah ditentukan, semuanya sudah given, tidak boleh diubah dalam keadaan apapun karena kreasi kita, bukan, tidak boleh. Ya puasa itu ya tetap begitu, tidak bisa ditambah. Aku Ramadan ini tak tambah jadi 31, ya raiso. Salat subuh karena masih seger tak tambah jadi 3 rakaat, mboten iso nek disengaja. Kalau lali iso. Nek lali itu kabeh-kabeh iso. Yang zuhur karena lagi capek kerja tak kurangi jadi 3 ora oleh. Jadi jangan mudah kita mengatakan bid'ah meskipun itu berbeda dengan kita. Ngapunten nggih. Jangan kita sebagai orang Muhammadiyah jangan mudah mengatakan kunut subuh itu bid'ah. Bahwa kita memilih tidak kunut subuh nggih, monggo. Tapi yang bid'ah itu adalah sholat subuh sengaja 3 rakaat. Bid'ah niku. Karena urusan hadis niku kathah. Nah, kita memilih hadis yang memang lebih kuat sehingga dipilih oleh Muhammadiyah. Yang Allahumma sholli ala sayyidina nggih wonten dasare, tapi Muhammadiyah mboten ngambil. Karena itu jangan mudah mengatakan ahlul bid'ah, karena kalau sudah ngecap orang bid'ah itu lanjutannya kereng, kullu bid'atin dolala wa kullu dolalatin finnar. Dakwah kita jangan mengkafir-kafirkan orang Islam, karena dakwah itu yang benar adalah mengislamkan orang kafir. Jangan dibalik. Jadi mengkafir-kafirkan orang Islam itu bukan dakwah kita. Dakwah kita adalah mengislamkan orang kafir. Sampai ingat Yai Air Farudin bikin surat kepada Paus ketika mau datang ke Indonesia dulu. Ditawari belum Islam, persis Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu nawar-nawari para pemimpin-pemimpin di sekitarnya untuk masuk Islam. Sampai ke Persia ada ceritanya panjang, tapi tidak sekarang. Yang pertama Bu nggih. Dan juga
praktek-praktek keagamaan kita ya silahkan, yang ikhtiari ya kita pilih salah satu, kalau yang sudah pasti ya sudah. Contoh ya, yang sesungguhnya kita ini jadi agak kurang enak juga dengan yang lain. Nek imame wong Muhammadiyah mesti bacaan basmalahnya disir. Kalau sudah dijahar pasti diprotes oleh jamaah Muhammadiyah, iku paling Muhammadiyah anyaran. Itu paling munu. Boten. Di dalam putusan tarjih tidak ada ketentuan sir atau jahar. Yang ada adalah bismillah itu harus dibaca. Berarti Muhammadiyah tidak mengambil pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang tidak ada basmalah. Tetapi sepadan dengan Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Kalau kita cocok-cocokkan tentang sir dan jahar itu ada di fatwa, belum menjadi putusan. Putusannya adalah bismillah harus ada, bahkan sebelumnya ada ta'awud. Di setiap rakaat ada ta'awud. Nah, di fatwa, kalau kita gampangnya di buku tanya jawab agama itu harus dibaca itu. Baru ada penjelasan tentang jahar dan sirnya basmalah. Kedua-duanya boleh dipraktikkan di dalam ibadah-ibadah sholat bagi Muhammadiyah. Tapi di Jawa Timur itu rata-rata sir. Saya menduga itu pengaruh persis. Di Jogja kira-kira ya separuhnya jahar, separuhnya sir. Bahkan di Jogja ada masjid, di belunya itu ono bedoke. Kalau masjid Al-Mutakin kok tiba-tiba ada beduknya, pasti bengok kabeh wong Muhammadiyah itu. Tapi beduknya di belunya itu tidak dipukul, karena sekarang sudah ada speaker. Dulu zaman belum ada speaker, beduk penting. Nggih. Setelah ada speaker, ya beduk hanya menjadi monumen, menjadi pajangan. Nah, ngaten toh. Nah, kabeh masjid-masjid se-Indonesia sekarang sudah tidak ada yang pakai ru'yatus syams. Dulu setiap masjid di depannya ada buncrit yang nengeri, oh zuhur tiba karena sudah geser sedikit, oh asar sudah tiba karena bayangannya sudah sama dengan bendanya. Itu ru'yat asyams itu. Sekarang sudah pada ikut Muhammadiyah, ikut hisab. Tapi justru Muhammadiyah yang terakhir meninggalkan hisab dengan fatwa hukum haramnya rokok. Tidak boleh menghisap rokok. Justru ahli hisab orang lain. Ya, tapi lumayan. Fatwa haram rokok itu masih fatwa, belum putusan PP Muhammadiyah, karena itu belum terlalu mengikat. Walaupun setiap pengajian di Jamaah Muhammadiyah pasti tidak ada yang merokok. Dan yang terakhir, Muktamar NU Lampung itu sudah Muhammadiyah banget, dilarang merokok di arena muktamar. Wah, itu Muhammadiyah banget itu. Itu tersiksa betul itu para muktamirin di Lampung itu. Jadi lama-lama Muhammadiyah itu diam-diam, asal nggak kereng-kereng loh ya, diikuti. Ya sekali-sekali Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sekali-sekali Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Dan seterusnya. Ngapunten. Ini kayaknya nuansa barulah. Supaya enggak kereng-kereng. Nah, kalau tiba-tiba di tempat umum, ya kalau kita sebagai warga Muhammadiyah, Imam Muhammadiyah ya takok sih. Biasanya kunut napa ora? Nek pas kunut, oh kunut, nggih jenengan kunut mboten menapa. Toh bukan bid'ah. Kalau kita untuk, dan tokoh-tokoh kita juga dulu begitu. Nah, ketika orang lain juga ketika tanya, biasanya kunut napa mboten? Mboten, ya jangan maksa kunut.
Kan begitu dulu tokoh-tokoh kita NU Muhammadiyah itu jadi satu, adem ayem. Saniki jadi nggak akur karena banyak yang rebutan jabatan itu, Bu. Ini dianggap ini jatahnya ini, jatahnya ini, jatahnya ini. Kementerian Agama didirikan untuk itu ngawur itu. Menteri Agama pertama adalah Haji Rashidi, tokoh Muhammadiyah. Ini yang saya kadang-kadang orang maaf, ini direkam, saya senang itu. Saya fakta. Jadi jangan ada yang mengklaim-klaim yang sifatnya melanggar atau ahistoris ya. Tetapi kita tetap harus adem bersama. Saya kira Pak Haji Kiai Juwari saya kira sudah sering dan dilanjutkan ngopi bareng dengan Ketua PCNO. Saya kalau ketemu dengan Ketua PCNO itu ya akrab banget lah. Kalau saya jadi imam ya tak keraskan basmalahnya. Toh di Muhammadiyah juga boleh. Kalau kira-kira semua Muhammadiyah ya, kecuali kalau di Muhammadiyah ya suka-suka lah. Kita tetap kencang tidak apa-apa. Al-Muttaqin keras nopo sir, itu persis banget itu, tidak Muhammadiyah banget itu. Ada lagi yang aneh di Muhammadiyah, ngikut-ngikut mengakhiri. Nah, kalau tidak saya ingatkan nanti pasti pembawa acara akan melakukan itu. Mengakhiri acara dengan membaca doa, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu enggak Muhammadiyah banget itu. Dan ini kayaknya baru di Nganjuk biasa begitu ya. Itu ada dalilnya, ada hadisnya, tetapi tidak dilakukan oleh Kiai Dahlan. Kiai Dahlan itu tidak mengajarkan membaca doa itu ketika mengakhiri pengajian, kajian, pertemuan. Sejarah menulis Kiai Dahlan setiap mengakhiri acara berdoa, mengajak berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa wazduqna tiba'ah wa arinal batila batila wazduqna jtinabah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Karena belum akhir, saya harus menjawab yang kedua, maka belum selesai. Yang kedua, profesi apa yang bisa mengantarkan menjamin masuk surga? Kalau kita ikut sebuah hadis, hakim yang adil atau pemerintah yang adil. Yang lain enggak ada jaminan. Sab'atun yudilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh. Sab'atun yudilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh. Ada tambahan fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan perlindungan Allah ketika sudah tidak ada lagi perlindungan selain perlindungan Allah. Definisinya pasti masuk surga. Sebelum penentuan surga neraka sudah dapat perlindungan, yang lain masih jerit-jerit kok. Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Siapapun pemimpin yang adil, ora cawe-cawe urusan-urusan yang bukan urusannya, itu dijamin sebagai profesi masuk surga. Yang lain durung, yang lain masih terus berusaha. Saya kira cukup. Itu pertanyaan tadi itu hanya pengantar. Yang paling penting kan promosinya tadi itu. Saya tahu itu. Itu aktivis Muhammadiyah selalu begitu. Tadi mau minta waktu sebenarnya untuk promosi, tetapi belum tentu dikasih. Kalau tanya dikasih. Hadirin yang diberikan Allah, saya merasa berbahagia karena kita bisa bersama-sama ngang sukawaro, sama-sama belajar. Saya juga belajar. Dan pahala saya mudah-mudahan lebih banyak karena lebih jauh berangkatnya, dan tentu Prof. Agus lebih banyak lagi karena dari Jakarta lebih jauh. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah, dalam pertolongan Allah, selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Nurul Humaidi MAG. Hatur nuhun Ustadz atas ilmu yang telah diberikan kepada kami. Karena sudah ditutup dengan doa, kami selaku pembawa acara kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati panjenengan sedoyo. Kami akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orawani subhanakallahumma.